Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab 12 tentang siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Christine Indah Rosita, Raras Dwi Amborosari, Tesalonika Lydia Karina Putri, dan Naldo. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan siklus pendapatan yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. 3. Mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Kelima, mencatat dan mengklasifikasi penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Keenam, posting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. 7. Mengamankan produk sesuai barang yang dikirim. 8. Mengamankan kas sampai didepositkan. Berikut aktivitas dasar siklus pendapatan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Entry pesanan penjualan. 2. Pengiriman. 3. Penagihan. 4. Penerimaan kas. Yang selanjutnya, untuk yang pertama, entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari para pelanggan. Departemen bagian pesanan penjualan melakukan proses memasukkan pesanan penjualan. Dokumen yang dibuat dalam proses memasukkan pesanan penjualan atau sales order. Proses pemasukan pesanan penjualan mencakup beberapa tahapan. Langkah-langkah pemrosesan entry pesanan penjualan. Untuk yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Dari dokumen sumber, yaitu pesanan penjualan. Pesanan pelanggan dapat diterima dalam berbagai cara, seperti di toko, melalui surat, melalui telepon, melalui website, atau melalui tenaga penjualan di lapangan. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi entry pesanan penjualan adalah dengan mengizinkan para pelanggan untuk memasuki data pesanan penjualan sendiri. Hal ini secara otomatis akan tercapai untuk penjualan melalui website, tetapi hal ini juga dapat dicapai baik dalam penjualan melalui toko maupun surat. Yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Sebagian besar penjualan antar perusahaan dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum diproses. Bagi pelanggan lama, dengan catatan pembayaran yang baik, pemeriksaan kredit formal untuk setiap penjualan biasanya tidak dibutuhkan. Pada kasus semacam ini, menyetujui kredit bagi pelanggan melibatkan pemeriksaan file induk pelanggan untuk memverifikasi saldo yang ada. Mengidentifikasi batas kredit pelanggan dan memverifikasi bahwa jumlah pesanan tersebut ditambah dengan saldo rekening yang tidak melebihi batas kredit ini. Proses ini dapat diotomatisasikan dengan menggunakan pemeriksaan edit lainnya, selama proses entry pesanan, yaitu pemeriksaan batas, otorisasi khusus untuk menyetujui kredit digunakan bagi para pelanggan baru. Ketika sebuah pesanan melebihi batas kredit pelanggan tersebut, atau ketika pelanggan memiliki saldo lewat jatuh tempo yang belum dibayar.
Otorisasi jenis ini harus dilakukan oleh manajer bagian kredit. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan inventaris atau persediaan. Langkah berikutnya adalah menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut, agar pelanggan dapat diinformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Apabila tersedia cukup banyak persediaan yang memenuhi pesanan tersebut, pesanan penjualan tersebut dilengkapi dan kolom jumlah yang tersedia dalam file persediaan untuk setiap barang dikurangi sejumlah barang yang dipesan. Ketika ketersediaan persediaan telah dipastikan sistem tersebut, kemudian akan membuat kartu pengambilan barang yang berisi daftar jenis barang-barang dan jumlah setiap jenis barang yang dipesan pelanggan. Kartu pengambilan memberikan otorisasi bagi bagian pengawasan persediaan untuk melepaskan barang dagangan ke bagian pengiriman. Yang keempat, menanggapi pertanyaan atau pesanan pelanggan. Pelayanan pelanggan adalah hal yang begitu penting hingga perusahaan menggunakan software khusus yang disebut Sistem Manajemen Pelayanan Pelanggan atau CRM untuk mendukung proses penting ini. Sistem CRM membantu mengatur data terinci mengenai para pelanggan hingga data tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien serta personal. Tujuan dari CRM adalah untuk mempertahankan pelanggan. Sistem CRM seharusnya dilihat sebagai suatu cara untuk meningkatkan pelayanan pelanggan yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mengubah pelanggan yang loyal menjadi pelanggan yang puas dengan cara memperdalam hubungan tersebut. Selanjutnya, pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama, proses pengiriman, pilih dan kemas pesanan. Dokumen bersumber dari memilih tiket atau kartu pengambilan barang. Kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi produk mana dan jumlah setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja bagian gudang mencatat jumlah setiap barang yang diambil, baik dalam kartu pengambilan barang itu sendiri jika menggunakan dokumen kertas, maupun dengan memasukkan data ke dalam sistem jika formulir elektronik yang digunakan. Persediaan kemudian akan dipindahkan ke Departemen Pengiriman. Yang kedua, kirim pesanan, dokumen sumber, packing slip, bill of lading. Departemen Pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirimkan secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Setelah staf administrasi bagian pengiriman penghitung barang yang dikirim dari gudang, jumlah pesanan penjualan, nomor barang, dan jumlah barang akan dimasukkan dengan menggunakan terminal online. Selanjutnya, penagihan. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha, serta memproses informasi dari pemeriksaan informasi dari aktivitas pemrosesan order dan pengiriman barang. Informasi berasal dari Departemen Pengiriman. Yang pertama, proses penagihannya, penagihan ke para pelanggan, dokumen sumber, faktur penjualan. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan adalah hal yang terpenting. Aktivitas penagihan adalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman.
Aktivitas ini membutuhkan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan jumlah yang dikirim, serta informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan lainnya dari Departemen Penjualan. Pemeliharaan data piutang usaha, dokumen sumber, memo kredit, dan laporan bulanan. Ada dua cara dasar untuk memelihara data piutang usaha. Yang pertama, metode faktur terbuka. Pelanggan membayar sesuai jumlah setiap faktur penjualan. Yang kedua, metode pembayaran gabungan. Pelanggan membayar sesuai jumlah yang diperlihatkan laporan bulanan. Yang ketiga, pengecualian, penyusahan rekening, dan penghapusan. Selanjutnya, penerimaan kas, proses pengumpulan uang tunai. Yang pertama, memproses pembayaran pelanggan dan memperbaharui saldo akun mereka. Yang kedua, pembayaran deposit ke bank. Selanjutnya, fungsi yang terkait. Pertama, fungsi penjualan. Dalam transaksi penjualan, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dari gudang mana barang yang akan dikirim, dan mengisi surat pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat diketahui tidak tersedia persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Fungsi ini berada di tangan bagian order penjualan. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Karena sebagian besar penjualan yang terjadi dalam perusahaan adalah penjualan kredit, maka sebelum order dari pelanggan dipenuhi, harus lebih dahulu diperoleh otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. Jika penolakan pemberian kredit seringkali terjadi, pengecekan status kredit perlu dilakukan sebagai fungsi penjualan mengisi surat order penjualan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi yang berwenang. Yang kelima, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini berada di tangan bagian penagihan. Yang keenam, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mencatat HPP yang dijual ke dalam kartu persediaan. Fungsi ini berada di tangan bagian piutang, bagian jurnal, dan bagian kartu persediaan. Slide berikut merupakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan, yakni yang pertama ada surat order pengiriman dan pemesanan. Di sini merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Kemudian ada faktur dan pemesannya, yakni merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Ketiga ada rekapitulasi harga penjualan. Rekapitulasi harga penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Yang terakhir, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal. Next, untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada jurnal penjualan, di mana catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Berikutnya, kartu piutang, di mana catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian kas piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga, ada kartu persediaan, di mana catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Kemudian kartu gudang,
yang diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Terakhir, jurnal umum, di mana digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem siklus pendapatan itu sendiri, yakni yang pertama ada prosedur order atau pesanan, di mana dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Kemudian ada prosedur persetujuan kredit, yakni fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Ketiga ada prosedur pengiriman, yakni dalam fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pelanggan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Kemudian ada prosedur penagihan, di mana fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Kelima, ada prosedur pencatatan piutang, yang dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan dalam kartu piutang atau dalam mode pencatatan tertentu yang mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad berfungsi sebagai catatan piutang. Kemudian keenam, ada prosedur distribusi penjualan, yang dalam prosedur ini fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Terakhir, prosedur pencatatan harga pokok penjualan, yang fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Pada slide selanjutnya, membahas mengenai ancaman dan pengendalian. Pada aktivitas entry pesanan penjualan, ancaman yang terjadi adalah: pertama, pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat; kedua, pesanan tidak valid; ketiga, akun yang tidak tertagih; keempat, stock out dan kelebihan persediaan; dan kelima, kehilangan pelanggan. Lalu pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman pada aktivitas entry pesanan penjualan adalah: 1. Kontrol dan entry data, membatasi akses ke data master untuk menjaga akurasi. Kedua, tanda tangan untuk mengotorisasi penjualan. Ketiga, batas kredit diperiksa dan jika penjualan melebihi batas, otorisasi khusus diperlukan. Keempat, sistem inventaris abadi, teknologi kode batang atau RFID, dan jumlah inventaris fisik. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian pada aktivitas pengiriman. Ancaman yang dapat terjadi adalah: 1. Memilih barang atau kuantitas yang salah untuk dikirim; kedua, pencurian; ketiga, gagal mengirimkan barang; keempat, kirim ke alamat yang salah. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman ini yaitu: 1. Teknologi kode batang dan merekonsiliasi daftar pengambilan dengan pesanan penjualan. Kedua, membatasi akses fisik ke inventaris, transfer inventaris dokumen, jumlah fisik persediaan dan rekonsiliasi dengan jumlah yang tercatat. Ketiga, merekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pengambilan, dan slip pengepakan. Keempat, kontrol edit entry data. Lalu slide selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam aktivitas penagihan. Ancaman yang terjadi yaitu: 1. Kegagalan untuk menagih pelanggan; kedua, kesalahan penagihan; ketiga, memposting kesalahan dalam piutang; keempat, memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid. Lalu pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu: 1. Merekonsiliasi faktur dengan pesanan penjualan dan dokumen pengiriman, fungsi pengiriman dan penagihan terpisah. Kedua, kontrol edit entry data, konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. 3. Merekonsiliasi saldo piutang anak perusahaan dengan jumlah piutang dalam buku besar. Keempat, segregasi otorisasi dan fungsi perekaman untuk memo kredit. Lalu yang terakhir adalah ancaman dan pengendalian pada aktivitas penerimaan kas. Ancaman yang terjadi yaitu: 1. Pencurian uang tunai; kedua adalah masalah arus kas. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu: segregasi yang tepat dari penanganan uang tunai dan posting ke rekening pelanggan, mengotorisasi memo kredit atau merekonsiliasi rekening bank,
gunakan kotak kunci, dan setor semua struk kas setiap hari. Yang kedua yaitu kotak kunci, diskon untuk pembayaran awal, dan penganggaran arus kas. Sekian presentasi dari kelompok kami, sekiranya ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.